Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang mana yang pertanyaan pertama, berikan statement atau pendapat mengenai perkembangan ilmu falak di era modern saat ini. Baiklah, di era modern saat ini ilmu falak mengalami perkembangan pesat, terutama dengan bantuan teknologi digital dan perangkat astronomi yang canggih. Misalnya seperti teleskop dan aplikasi berbasis data memudahkan pengamatan dan perhitungan astronomi yang dulunya rumit menjadi mudah dan tidak memakan waktu yang lama lagi. Dan hal ini mempermudah para astronomi dan ahli falak dalam menentukan waktu ibadah seperti menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan awal bulan Hijriyah secara akurat. Lebih jauhnya, ilmu falak juga berperan penting dalam riset sains, antariksa, dan prediksi fenomena alam seperti gerhana yang sudah bisa dihitung secara tepat untuk ratusan tahun ke depan. Dan pertanyaan yang kedua, yang mana pertanyaannya, sebutkan apa saja jenis ilmu falak dan berikan penjelasan dan contohnya. Jenis-jenis ilmu falak, beberapa jenis ilmu falak diantaranya itu, yang pertama itu ilmu hisab dan ilmu ruqyat dan ilmu sifir dan ilmu kiblat. Dan yang pertama itu kan ilmu hisab. Ilmu hisab itu berfokus pada perhitungan posisi benda langit seperti bulan dan matahari untuk menentukan awal bulan, waktu sholat atau gerhana. Contohnya adalah metode perhitungan kalender Hijriyah. Dan adapun yang kedua adalah ilmu ruqyat. Ilmu ruqyat ini fokus pada pengamatan langsung untuk menentukan posisi hilal atau bulan sabit guna menentukan awal bulan Hijriyah. Contohnya adalah metode ruqyat hilal untuk menentukan awal Ramadan. Dan yang ketiga ada ilmu sifir. Dan ilmu sifir ini merupakan tabel-tabel yang digunakan sebagai alat bantu dalam perhitungan posisi benda langit. Misalnya, tabel perhitungan posisi bulan dan matahari pada waktu tertentu. Dan yang terakhir adanya ilmu kiblat, termasuk metode perhitungan dan pengukuran untuk menentukan arah yang tepat menuju Ka'bah. Contohnya penggunaan kompas kiblat. Dan yang pertanyaan yang ketiga, yang mana pertanyaannya itu deskripsi objek kajian ilmu falak berdasarkan contohnya. Objek kajian ilmu falak itu mempelajari berbagai objek langit, diantaranya matahari. Matahari ini digunakan dalam penentuan waktu sholat dan waktu masuknya awal bulan baru berdasarkan posisi matahari. Dan yang kedua itu ada bulan. Bulan ini sangat penting dalam kalender Hijriyah dan penentuan hari-hari besar Islam seperti awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Contohnya, hilal adalah fase bulan yang dipantau untuk memulai bulan baru dalam kalender Hijriyah. Dan yang ketiga itu planet dan bintang. Planet dan bintang ini berguna dalam navigasi dan penentuan arah kiblat karena beberapa bintang seperti Polaris atau bintang utara dapat membantu menentukan arah utara. Dan yang pertanyaan yang keempat itu, yang mana pertanyaannya, apa guna kalkulator saintifik dalam mempelajari ilmu falak? Guna kalkulator saintifik dalam pembelajaran ilmu falak yaitu kalkulatornya itu sangat berguna dalam ilmu falak karena membantu memudahkan perhitungan kompleks yang sering muncul seperti konversi waktu, perhitungan derajat posisi benda langit, dan trigonometrik yang dibutuhkan dalam perhitungan arah kiblat dan waktu sholat. Dengan kalkulator saintifik ini, siswa atau peneliti lainnya yang menyelesaikan perhitungan yang melibatkan sin, cos, dan tan dengan lebih cepat dan akurat sehingga mempercepat proses analisisnya. Dan soal yang kelima itu, berikanlah penjelasan yang dipahami mengenai alat instrumen ilmu falak.
Alat instrumen dalam ilmu falak ini berbagai alat yang digunakan dalam ilmu falak untuk pengamatan dan perhitungan. Di antaranya itu teleskop. Di antaranya yang pertama itu teleskop. Teleskop ini digunakan untuk mengamati benda langit seperti hilal dan lebih jelas. Dan yang kedua itu ada namanya teodolit. Teodolit ini adalah alat pengukur sudut yang digunakan dalam menentukan arah kiblat. Dan yang ketiga itu adanya kompensator waktu. Kompensator waktu ini adalah alat untuk menyesuaikan waktu setempat dalam pengamatan bulan atau matahari. Dan yang terakhir itu adanya kompas kiblat. Kompas kiblat ini membantu menentukan arah kiblat secara cepat. Dan ada juga aplikasi perangkat lunak. Yang saat ini aplikasi seperti Stellarium atau Accurate Times juga digunakan untuk simulasi posisi benda langit sesuai waktu dan tempat tertentu. Baik, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata atau ada perkataan saya yang salah, saya meminta ampun kepada Allah dan kepada dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.